Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini. Seperti biasa kita bakalan kembali lagi bahas soal kompetensi bidan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Seorang wanita usia 24 tahun datang ke PMB hasil anamnesa telah menggunakan KB suntik kombinasi selama 1 tahun dan ingin mengganti alat kontrasepsi dengan menggunakan pil kombinasi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, pernafasan 20 kali per menit, nadi 77 kali per menit, suhu 36,5 Celcius. Bagaimanakah penata laksanaan yang tepat sesuai kasus tersebut? Oke, jadi di sini dia sebelumnya adalah aseptor suntik kombinasi ya teman-teman selama 1 tahun. Nah kemudian dia ingin ganti ya ke pil kombinasi teman-teman. Nah bagaimanakah penata laksanaannya teman-teman yang tepat? Itu maksudnya konselingnya ya. Nah jadi kalau ada aseptor yang ingin melanjutkan KB suntik ke pil KB ya, maka aseptor bisa langsung mengonsumsi pil KB segera setelah jadwal suntik berikutnya datang. Jadi aseptor ini tidak perlu menunggu menstruasi tiba ya. Jadi diharapkan efektivitas KB itu tetap berjalan dengan baik untuk mencegah kehamilannya. Jadi maksudnya misalnya dia sebelumnya aseptor KB suntik 3 bulan ya teman-teman, atau 1 bulan. Nah di jam jadwalnya yang sama ini, di jadwalnya misalnya hari ini, kemudian dia ingin ganti ke pil, maka bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman ya, tanpa harus menunggu haid dulu teman-teman ya. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu adalah yang C, minum pil tanpa menunggu haid teman-teman. Soal selanjutnya, seorang bidan desa melakukan pendataan di wilayahnya. Didapatkan 30% pus memiliki anak lebih dari 5 dengan pendapatan di bawah UMR. Jumlah ibu hamil 20 orang, memeriksakan kesehatannya ke Vaskes. Ini Vaskes ya teman-teman ya, ke Vaskes, dan cakupan imunisasi dasar lengkap 90% dari target 92%. Apakah langkah prioritas yang tepat pada kasus tersebut? Oke, jadi untuk menentukan langkah prioritasnya teman-teman, kita lihat dulu masalah terbesarnya di desa ini. Nah ini masuk ke dalam soal komunitas ya teman-teman. Oke, saat pendataan ya, itu ada 30% pus. Pus itu pasangan usia subur ya, yang memiliki anak lebih dari 5 orang. Nah dengan pendapatannya sendiri itu di bawah UMR teman-teman, itu sebanyak 30% ya. Kemudian jumlah ibu hamil 20 orang yang memeriksakan kesehatan ke Vaskes teman-teman. Oke, ini jadi ada 20 orang ya. Nah, kemudian cakupan imunisasi dasar lengkapnya itu 90%. Ini udah kurang lebih baik ya. Sedangkan targetnya itu ada 92%. Nah, jadi di sini jelas ya prioritas masalahnya itu ada di sini nih yang 30%, yaitu memiliki anak lebih dari 5 dengan pendapatan di bawah UMR, apalagi di bawah UMR ya teman-teman, nanti takutnya gizi anaknya itu tidak bisa terpenuhi teman-teman. Nah maka yang disarankan langkahnya apa teman-teman, kalau udah memiliki anak lebih dari 5, itu disarankan untuk program KB ya, supaya nanti dia nggak nambah lagi kayak gitu. Nah, dan juga bisa pencegahan. Soal selanjutnya, seorang wanita usia 28 tahun G2P1A0 hamil 14 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan dirinya. Hasil anamnesa khawatir karena merasa lemas, pusing, malas beraktivitas, mual dan muntah setiap kali makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, suhu 36,5 Celcius. Pernapasan 24 kali per menit, mata cekung dan konjungtiva anemis. TFU 2 jari di atas simpisis, HB 10,5 gram per dl. Apakah pendidikan kesehatan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, jadi di sini ya kelihatan nih tanda-tanda hiperemesis ya. Dilihat dari mana? Mual muntah ya teman-teman, mual muntah, kemudian sampai malas beraktivitas, lemas, kemudian ditambah lagi dengan matanya cekung ya, ini udah mulai dehidrasi nih. Konjungtivanya juga anemis dan HB-nya itu 10,5 seperti itu. Nah,
Maka Penkes yang bisa kita berikan ya teman-teman itu adalah tanda bahaya kehamilan ya. Tanda bahaya kehamilan yaitu salah satunya mual muntah yang berlebihan atau hiperemesis. Nah, itu bisa menyebabkan baiknya UGR salah satunya ya teman-teman, atau bisa ini kalau anemia perkembangannya tidak maksimal, kemudian bisa terjadi perdarahan, BBLR dan segala macam. Jadi perlu diberitahukan terkait tanda bahaya kehamilan teman-teman. Nah, kalau untuk adaptasi psikologis itu bukan ya, jawaban dari soalnya itu tidak terlihat tanda-tanda adanya gangguan psikologis pada ibu. Perubahan fisiologis. Nah, hal ini tuh udah masuk ke mengarah ke patologis ya teman-teman, yaitu mulai dengan anemia, kemudian hiperemesis ya. Kalau normalnya itu kan cuma morning sickness atau emesis gravidarum seperti itu. Ketidaknyamanan kehamilan lanjut ini tuh masih kehamilan awal ya. Jadi yang D itu bukan. Yang E ketidaknyamanan kehamilan trimester pertama. Ini udah masuk trimester kedua ya teman-teman, 14 minggu seperti itu. Jadi untuk soal ini itu jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, peran jajaran kesehatan terbagi menjadi 4, yaitu peran puskesmas, peran rumah sakit, peran dinkes kabupaten kota, peran dinas kesehatan provinsi. Yang termasuk peran rumah sakit adalah, nah ini peran rumah sakit dalam desa siaga ya, terhadap desa siaga. Nah, kita lihat yang A, mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan desa siaga. Nah, ini adalah peran dinkes provinsi ya teman-teman ya. Ini dinkes provinsi seperti itu. Kemudian yang B, melaksanakan bimbingan teknik medis khususnya dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di desa siaga. Nah, ini adalah peran rumah sakit teman-teman. Kemudian yang C, mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat kecamatan dan desa dalam rangka pengembangan desa siaga. Nah, ini adalah peran puskesmas teman-teman. Kemudian yang D, melakukan advokasi ke berbagai pihak pemangku kepentingan tingkat provinsi dalam rangka pengembangan desa siaga. Ini adalah melakukan advokasi ini perannya dinkes kabupaten kota ya teman-teman ya. Dinkes kabupaten kota. Kemudian yang E, melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan desa siaga. Ini adalah peran puskesmas teman-teman. Nah, jadi jelas di sini jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir, survei mawas diri adalah kegiatan perkenalan dan pengkajian masalah kesehatan oleh tokoh masyarakat dan kader setempat di bawah bimbingan bidan desa. Dalam survei mawas diri ini mempunyai salah satu tujuan dari jadi untuk SMD teman-teman atau survei mawas diri ini juga keluar atau ujian P3K. Nah, jadi SMD namanya survei ya teman-teman. Yang namanya survei pasti kita adalah yang namanya mengumpulkan data, mensurvei ya teman-teman, mensurvei lingkungan masyarakat, kemudian kita nilai perilakunya, lingkungan sekitar, kemudian kesehatannya juga seperti itu. Nah, salah satu tujuannya itu adalah yang kita lihat dulu ya, yang A, masyarakat mengenal masalah kesehatan, B, menyusun rencana penanggulangan masalah kesehatan, C, menetapkan cara-cara memecahkan masalah, D, masyarakat mengenal, mengumpulkan data dan mengkaji masalah kesehatan, E, pengenalan masalah kesehatan. Nah, di sini jawabannya itu adalah yang D, teman-teman. Jadi tidak hanya mengenal saja terkait masalah kesehatan yang ada di desa tersebut, tapi kita juga mengumpulkan data-data nih yang berkaitan dengan masalah ya, teman-teman. Kemudian setelah itu baru kita kaji masalah kesehatan tersebut sehingga ditemukanlah pemecahan masalah tersebut, teman-teman. Jadi itu tujuan dari SMD, teman-teman ya. Jadi masyarakat itu mengenal dengan masalah kesehatannya, kemudian mengumpulkan data atau merumuskan masalah-masalah yang terjadi pada desa tersebut dan juga mengkaji masalah kesehatan tersebut, teman-teman. Nah, jadi untuk soal yang terakhir nomor 5 itu jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu lah persiapan kalian di P3K tahun ini. Dan lagi-lagi perbanyak latihan soal biar lebih bervariasi lagi teman-teman. Dan aku usahain bakalan bikin soal yang lebih menarik lagi teman-teman, biar kalian bisa mempelajari banyak soal. Tapi selain dari itu, aku saranin banget kalian untuk bergabung di tryoutnya Sobat P3K ya, supaya memperbanyak lagi soal-soal kalian. Dan untuk linknya udah aku cantumin di description box aku. Selain tryout juga kalian bisa
belajar dari ebook ya, terutama sekarang di ebook aku itu pembahasannya sudah menggunakan video, jadi itu lebih gampang buat kalian pahami. Dan selain dari pembahasan menggunakan video, itu juga ada grup telegramnya teman-teman. Jadi setiap hari kita bakalan bahas soal kuis ya teman-teman. Jadi lebih banyak lagi nih soal-soal dan bervariasi soal-soal kalian yang supaya saat ujian nanti udah banyak nih gambaran macam-macam soalnya. Dan aku usahain nanti saat kuis ya itu membahas soal-soal dari FR tahun lalu teman-teman. Dan untuk kalian yang mau order silahkan klik link yang udah aku cantumin di description box aku. Selain itu jangan lupa di follow akun TikTok aku yaitu Soal Bidan. Hari Senin ya, hari Senin jam 7 malam itu aku bakalan live TikTok bahas soal-soal lagi teman-teman. Dan jangan sampai ketinggalan, jadi di follow aja dulu TikTok aku. Oke, sekian dari aku ya. Terlebih kurang aku mohon maaf. Terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dari aku. See you next video. Bye bye.